Haleluya, shalom bagi kita semua. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita, amin. Minggu ini kita akan merayakan Imlek, tahun baru China. Oleh sebab itu kita mau percaya bahwa Tuhan yang baik, yang sudah menyertai kita sepanjang tahun-tahun yang lalu, Dia juga yang akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Yang percaya katakan amin. Yaso cinciahu, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Oh, sepanjang hari kita mau menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Haleluya. Si Tuhan, kami bersukacita karena Engkau. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang terus nyata kami rasakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada pagi hari yang indah ini Tuhan, harinya Tuhan, kami mau bersukacita merayakan kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Merayakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau Allah kami, Allah yang mau kami sembah di tempat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Sebab biarlah Engkau saja ya Allah yang layak ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-muji Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji Tuhan bersama saya kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Pada pagi hari ini kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Kami mau mengingat kembali betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa kuasa-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Beban hidupmu, tanggalkan dan percayakan hidupmu kepadanya dan rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia Allah yang rindu memulihkan engkau. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari rasakan. Kasih kuasa Roh Kudus. Ku
serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami letakkan seluruh kerinduan kami di bawah kaki salib-Mu. Engkau Allah ajaib, Engkau Allah yang ajaib. Ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, mari sembahlah kita. Haleluya. Kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya yang lemah diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Kami percaya Engkau pulihkan kami. Haleluya. Kami bersorak-sorai karena nama-Mu Tuhan. Engkau Allah sumber sukacita kami. Kami memuji nama-Mu. Kami memuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau beri dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita bagi kita. Karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Engkau baik Tuhan. Keselamatan yang sudah Engkau beri dalam hidup kami. Ini kami umat tebusan-Mu, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami rindu memberi hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kami percaya Engkau sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami. Bahkan nyawa-Mu Kau berikan bagi kami Tuhan. Segala yang ada padamu Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau nyatakan iman kami. Kami tidak mau lagi hidup jauh-jauh dari Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup menjauh dari Engkau. Sebab Engkau sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu bagi semua orang di sekitar kami. You're even I jumping alive, bisan kau bihaisan jebudo mo pusha cekan de chen, inwe yo ni inwe yo kasin ke yong sin ai ma sin chong che even I would you lie
even I, 哈利路亚。有 even I 从天而来，比山高，比海深，这不懂，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱，耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让这地真理变成祝福。耶稣的爱并将我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Kita pujikan pujian ini dalam bahasa Indonesia. Mari kita nyatakan kasih Tuhan yang sudah kita terima dari surga, begitu sempurna, tak dapat namun nyata, tulus kasih mengasihi dan tulus memberi, nyatakan kasih setia Tuhan. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir, penuhi hidupmu, menjadi berkat untuk sesama. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir, penuhi hidupku, menjadi berkat untuk sesama. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan, mari kita nyatakan kasih-Nya. Benar Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan sepenuh. Pengorbanan Kristus membuktikannya bagi kami. Kasih yang sama kami rindukan akan dimiliki setiap orang di sekitar kami. Sebab tanpa kasih Tuhan, kehidupan tidak berarti. Tanpa kasih Tuhan, kehidupan tidak bernilai. Tanpa kasih Tuhan, kehidupan berujung binasa. Berbicaralah kepada kami Tuhan di pagi hari ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang berbicara dan juga atas setiap telinga umat-Mu yang mendengarkannya. Berikan kami hati bagaikan tanah yang subur, sehingga firman-Mu ditaburkan itu adalah benih yang unggul, akan tumbuh dan berakar kuat di dalam diri kami, mengubahkan kami, bahkan memperlengkapi dan memberkati kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja kita GBI Avia Mandarin sepanjang bulan ini menggumuli satu tema, yaitu kasih mula-mula. Dengan tema besar sepanjang tahun adalah sehati berkarya bagi Kristus. Nah, untuk bisa berkarya bagi Kristus,
maka terlebih dahulu setiap kita harus memiliki kasih mula-mula dan berkobar di dalam kasih itu. Dengan cara itu kita akan dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Untuk itu, untuk menjelaskan tema kita kasih mula-mula, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita buka Alkitab kita, kitab Wahyu pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Tuliskanlah kepada jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saya kasih catatan, kalau dikatakan memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, itu artinya dia ini berdaulat penuh atas kerajaan yang kekal itu. Dan kalau dikatakan ia berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu bisa kita menemukan artinya di kitab Wahyu pasal 1 ayat 20, satu pasal sebelumnya. Di sana dikatakan kaki dian emas itu adalah jemaat atau gerejanya. Itu berarti Yesus yang berdaulat dalam kerajaan yang kekal ini, Dia juga berada di tengah kita. Amin. Berjalan, hadir di tengah-tengah gerejanya. Kita lanjutkan bacaan ini ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya ulangi ayat 4. Namun demikian, aku, siapa ini aku? Dia yang memegang ketujuh bintang, dia yang berjalan di tengah ketujuh jemaatnya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, aku mencela engkau. Engkau di situ pada masa itulah jemaat di kota Efesus. Kalau sekarang itu jemaat di mana saja yang memiliki kesamaan dengan kondisi berjemaat di kota Efesus pada waktu itu. Dikatakan aku mencela engkau. Apa alasannya? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita lihat slide berikut ini saudaraku. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang menerima pujian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku lihat ketekunanmu. Aku tahu kepekaanmu membedakan rasul yang benar dari rasul yang palsu. Engkau menolak hamba-hamba Tuhan yang palsu. Dan aku tahu engkau sabar di tengah penderitaan. Kita tahu pada masa itu Efesus adalah kota yang menjadi pusat penyembahan kepada Dewi Artemis. Dewa yang besar di Yunani pada waktu itu. Dan umat itu berada di tengah situasi seperti itu, maka tidak heran mereka banyak sekali mengalami diskriminasi, mengalami tekanan, mengalami kesukaran yang sistematis. Itu sebabnya Yesus pun melihat mereka memang sabar di dalam penderitaan. Itu semua tentang pujian dari Yesus. Namun kemudian juga Yesus memberikan teguran kepada mereka. Dikatakan tadi, namun aku mencela engkau, mempersalahkan engkau,
menemukan sesuatu yang masalah besar di tengah kehidupan kamu sebagai jemaat di Efesus. Dan kemudian nanti bagian akhir nanti kita baca, sesudah ditegur apa? Tuhan Yesus memanggil mereka untuk bertobat. Saudaraku, ini pun menjadi pola yang baik untuk kita tiru. Kalau kita mau menegur seseorang, temukan juga dulu sesuatu yang baik dari orang itu. Dan teguran tidak hanya merupakan suatu ultimatum yang memberatkan, tapi harus diujungi dengan suatu seruan, suatu nasihat, suatu petunjuk agar orang itu berubah. Ada amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Saudaraku, slide berikut ini kita lihat. Dengan ada apa dengan jemaat Efesus pada waktu itu? Ada apa dengan jemaat di Efesus? Bukankah tadi kita sudah lihat mereka adalah jemaat yang berjerih payah dan tekun dalam kegiatan-kegiatan sebagai sebuah komunitas iman? Bukankah mereka orang-orang yang peka, orang-orang yang bisa membedakan hamba Tuhan palsu dari hamba Tuhan yang benar? Bagus kan? Bagus bukan? Bahkan juga mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam penderitaan. Kalau sabar di dalam kenyamanan, banyak orang bisa mengikuti ciri seperti itu. Kalau sabar di tengah kelimpahan, di tengah sesuatu yang empuk, enak dan menikmati sesuatu, itu biasa orang bisa sabar. Tetapi di tengah kesesakan, kekurangan, tindasan dan tekanan, jemaat Efesus mendapatkan pujian dari Tuhan. Tetapi ada apa dengan jemaat ini sesungguhnya? Slide berikut ini saya katakan karena mereka minus dalam hal apa? Kasih mula-mula atau first love. Kasih yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara begitu banyak prestasi yang mendatangkan pujian bagi mereka, satu hal ini menjadi masalah besar. Sedikit menolong mengerti, mungkin pepatah di dalam konteks bahasa Indonesia ada mengatakan, satu titik nila, setitik nila merusak apa katanya? Susu sebelanga. Itu ada warisan bijak daripada pendahulu kita merumuskan perumpamaan itu. Setitik nila merusak susu sebelanga. Susunya manis, susunya bagus, tapi ada nila yang pahit di situ masuk hanya setitik saja atau setetes saja, itu sudah merusak yang lain. Saudaraku, di tengah begitu banyak kegemilangan dan kehebatan jemaat Efesus, ada persoalan atau lubang yang menganga besar di tengah jemaat itu. Ialah tiadanya lagi kasih yang mula-mula. Kasih itu tinggal cerita masa lalu. Tinggal cerita masa yang sudah lewat. Sekarang kenyataannya mereka sudah rutin dalam kehidupannya. Memang giat dalam aktivitas keagamaan. Giat berbuat baik. Mengundang para pembicara yang baik. Pembicara yang tidak baik mereka seleksi dan mereka tidak undang lagi. Dan mereka tetap tekun dan bergiat dan sabar di tengah kesesakan. Namun semuanya itu sudah hambar. Tinggal formalitas saja. Apa itu kasih mula-mula? Kita lihat satu slide berikut ini. Apa itu kasih mula-mula? Atau first love tadi. Bisa penjelasannya panjang tapi saya sederhanakan lewat penjelasan ini. Kasih mula-mula adalah kasih yang kita miliki dan kita rasakan ketika kita baru mengalami pertobatan. Baru menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Baru mengalami kelahiran baru. Cinta kita waktu itu bergelora luar biasa. Saya ingat tahun 98 ketika saya mengalami cinta mula-mula itu misalnya. Saya gambarkan hari Minggu saya tidak cukup 5 kali ibadah. Saya datang lebih awal, pulang lebih akhir. Sampai di rumah masih lagi kita bersekutu pribadi. Begitu lekatnya kita dengan dia itu.
Dalam segala aktivitas pikiran kita tertuju kepadanya. Hati kita terpaut kepadanya. Dan Tuhan mau itu jangan hanya cerita pernah dahulu seperti itu. Itu harus lestari dan bersinambung sampai sekarang ini. Katakan amin saudaraku. Ibarat pemuda yang jatuh cinta ya. Kalau betul-betul jatuh cinta, apakah gerimis akan menghalangi langkahnya? Apakah tiadanya uang akan menghalangi dia mengasihi kekasihnya itu? Bahkan kadang-kadang di tengah kesibukan dan pekerjaannya dia bisa mencari waktu. Kalau tidak bisa mencari waktu, mencuri waktu untuk ketemu. Itu permainan kata saja dari saya. Mencari waktu. Kadang-kadang padat skedulnya. Banyak pekerjaannya. Banyak hal yang harus dilakukan dia. Tapi di tengah-tengah kebanyakan yang mau dilakukan itu masih bisa curi waktu. Bertelepon. Bahkan mengunjungi. Gelapnya malam tidak menakutkan baginya. Hujan yang lebat tidak akan mengurungkan langkahnya. Begitulah kasih yang mula-mula itu. Sedikit mungkin tergambar dengan lagu Indonesia berkata, aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau minum, ingat kamu. Aku mau pergi, ingat kamu. Aku mau pulang, juga ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Sengaja aku bangun karena ingat kamu. Ku habiskan malam sedikit tidurku, tidak apa-apa. Ku ingat kamu. Saudaraku, kasih yang mula-mula ditandai oleh satu hal. Tuhan menjadi numero uno. Number one. Nomor satu. Nomor cie di dalam hidup kita. Amin saudaraku. Dia memenuhi hati kita. Hati kita bergelora karenanya. Ada tantangan, kita tidak menjadi lemah. Ada halangan, kita tidak menjadi putus asa. Saudaraku, di manakah itu sekarang di tengah jemaat yang di kota Efesus pada waktu itu? Tidak ada lagi. Betul mereka masih giat. Bukankah kita bisa juga mengatakan, Yesus, aku mengasihimu. Tapi itu merupakan lip song. Hati kita tidak di situ. Kadang-kadang saya ikuti juga kontes-kontes nyanyian. Semacam idol, Indonesian Idol, American Idol. Atau America Got Talent, British Got Talent, gitu dan lain-lain sebagainya. Yang di Indonesia pun ada kontestasi seperti itu. Orang-orang yang hebat itu katakanlah bernyanyi. Bukan saja karena suaranya bagus. Bukan saja karena musikalitasnya bagus. Bukan saja karena penampilannya bagus. Tapi selalu kutemukan karena jiwanya melekat di situ. Katakan amin. Di situ dia. He means what he song. He song out gitu. Apa yang dikatakan dia jiwai. Dirasakannya apa yang diucapkannya atau dilantunkan dia. Jemaat Efesus giat. Tapi hatinya entah kemana. Tujuannya entah apa. Formalitas saja saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat slide berikut ini. Apa sih ciri-ciri daripada kasih mula-mula itu? Nomor satu, hatinya melekat pada Tuhan. Saya ulangi ini, melekat, lekat, enggak ada jarak. Kita bisa berjarak dengan orang lain dengan social distancing. Tapi kita tidak berjarak dengan orang-orang yang kita kasihi. Katakanlah pasangan hidup kita, anak-anak kita, satu rumah kita. Kita bisa bertegur sapa, berpelukan dengan mereka karena kita saling mengasihi dan memang menjaga diri.
Kita tahu keadaannya. Lebih daripada itu kita tidak boleh ada jarak dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai kita merasa jauh dari Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu tidak pernah menjauh. Yang pergi surut mundur adalah kita sendiri. Menjauh dari Dia, saudaraku. Mari saudaraku, waspada dengan apa yang saya sebut roh agamawi. Roh agamawi, beragama. Aktif dalam kegiatan-kegiatan agama, saudaraku. Tetapi seperti tertulis di kitab 2 Timotius 3 ayat 5 saya bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Hanya aktivitas secara badani, secara lahiriah. Tetapi di dalam hakikatnya pertemuan, intimasi dengan Tuhan tidak terjadi. Mungkin mulut masih berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi itu merupakan suatu kontestasi suara. Memperdengarkan suara. Kadangkala saya sedikit senyum tersipu. Misalnya di gereja yang ada kamera gitu ya. Ada tiang besar untuk menyangga kamera dan kameranya berkeliling gitu. Di seluruh ruangan ibadah itu. Kadangkala kutemukan juga orang. Kadang-kadang tanpa sengaja kulihat ketika kamera dengan cahaya lampu kerahnya. Dia langsung action nyanyinya. Langsung action ambil posisi. Kadang-kadang dirapikan sedikit rambutnya. Dan kalau belum cukup. Itu godaan loh saudaraku. Saya mau kasih tips. Kalau mau kita larut lekat dengan Tuhan. Lebih baik tidak usah sadar kamera. Amin. Sebab sadar kamera ini kadang-kadang pelan-pelan dia menyimpangkan. Apa sih yang kita sedang lakukan? Action. Namanya action kadang-kadang bukan memerankan diri sendiri. Contohnya membuat film itu. Action katanya. Mereka itu hanya kepura-puraan. Melakonkan adegan tertentu bukan yang sebenarnya. Di hadapan Tuhan tidak boleh demikian. Hati-hati dengan roh agamawi. Berikutnya, dengan apakah kita kenali kasih mula-mula? Yang nomor 2 adalah orang yang memiliki kasih mula-mula pastilah dia menuruti segala perintah dari Tuhan. Kenapa saya demikian mengatakannya? Karena kasih mula-mula itu ditandai oleh hasrat di dalam hati ingin menyenangkan Dia. Sama seperti seorang pemuda ingin menyenangkan kekasih hatinya. Dia tidak ingin mengecewakannya. Dia memberi perhatian kepadanya. Suaranya dia kenali, requestnya dia turuti. Secara demikian saudaraku, orang memiliki kasih mula-mula akan memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ada kerinduan menyenangkan Tuhan. Dengan apakah seorang menyenangkan Tuhan? Dengan suara yang bagus? Iya bisa, tapi tidak cukup. Dengan pemberian tangan di dalam amplop, iya, tapi bukan itu hakikatnya. Dengan giat pergi ke sana dan kemari, melakukan aktivitas, itu memang standarnya. Tetapi saudaraku, menyenangkan hati Tuhan yang dimaksud adalah menuruti perintahnya. Sebetulnya dibanding memberikan persembahan kepada Tuhan, lebih penting mendengarkan dan mentaati Tuhan itu sendiri. Barangkali kita selalu mempunyai contoh yang pas sekali, yaitu antara Maria dan Marta. Suatu hari Yesus berkunjung ke rumah mereka.
Dua bersaudara ini mempunyai sikap dan respon yang amat berbeda. Maria duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan Yesus berkata-kata, mengajar, dan dia ingin mendengarkan dengan seksama sehingga jaraknya pun dia pilih dekat dengan kaki Tuhan. Sedangkan Marta memilih lebih sibuk di dapur, menyiapkan persiapan-persiapan jamuan barangkali, minum, snack, makan siang barangkali. Tetapi saudaraku, dibanding melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, bukannya itu salah. Lebih penting lagi adalah mendengarkan Tuhan. Apa artinya? Mendengarkan Tuhan lebih penting daripada pelayanan seperti itu. Mari kita buka satu ayat, saya pilihkan dari kitab Perjanjian Lama. Slide berikut ini, 1 Samuel pasal 15, ayat 22. Tetapi jawab Samuel. Kepada siapa ini? Kepada Saul. Apa jawab Samuel? Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudaraku, waktu itu Saul sedang mengumbarkan ukupan persembahan bagi Tuhan menjelang perang melawan bangsa Filistin waktu itu. Tetapi apa yang dikerjakan dia menurut dia itu pantas diacungi jempol, justru dicela oleh Nabi Samuel. Kenapa? Karena 7 hari sebelumnya Samuel berpesan, Saul duluanlah ke medan perang, nanti hari ke-7 aku datang, dan jangan bergerak sebelum aku tiba di situ, sebab kita harus terlebih dahulu mengadakan upacara kurban, baru kita menghadapi musuh kita. Tunggu punya tunggu. Hari pertama, kedua, ketiga, selanjutnya ke-6, bahkan hari ke-7. Samuel belum juga nongol, belum juga datang. Lalu bangsa yang menjadi musuh mereka semakin mendekat dan rakyat atau prajurit yang dipimpin Saul mulai kocar-kacir, menjadi mengalami kecemasan. Lalu Saul berkata, mana korban persembahan itu? Bawa ke saya ini domba itu. Lalu dia membakar kurban persembahan bagi Tuhan. Pas ketika dia melaksanakan in action ritualnya itu, datanglah Nabi Samuel dengan teguran. Apakah lebih baik kurban ini ketimbang mendengarkan suara Tuhan? Lebih baik mendengarkan Tuhan daripada segala aktivitas seperti itu. Sangkamu kurban ini yang mempunyai tuah untuk membela bangsamu dari kepungan musuh? Bukan. Melainkan ketaatanmu kepada Tuhan. Itulah alasan bagi Tuhan untuk tidak berpihak padamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki kasih mula-mula ditandai lagi satu hal, yaitu memiliki kerinduan menyenangkan hati Tuhan. Dan cara terbaik menyenangkan hati Tuhan adalah mendengarkan Dia. Mendengarkan bukan sekedar dengar. Sebab kita juga di jalan raya mendengarkan banyak kebisingan di situ. Tapi kita tidak mendengarkan, memberi perhatian kepada semua suara dan bunyi. Barangkali tangisan anak kita di mal yang ramai itu begitu nyaring di telinga kita. Tadi dia pergi ke toilet misalnya, lalu dia menangis di sana. Di antara banyak suara, musik dan percakapan yang ada di mal itu semua tidak menghalangi kita mendengarkan suara anak kita. Itu karena kita terpaut kepada anak kita. Cara yang sama harus terjadi kepada Tuhan. Di tengah begitu banyak berkecamuknya persoalan kehidupan, di tengah begitu banyak tawaran dan ancaman, harus lebih penting bagi kita mendengarkan suara Tuhan, sebab itulah cara kita menyenangkan Dia. Mendengar sajakah artinya? Mendengarkan Tuhan artinya mentaati Tuhan. Sama-sama katakan mentaati Tuhan.
Kita lihat slide sebelumnya tadi, Mario boleh klik. Ada satu slide sebelum ini, kita lihat ini. Yohanes pasal 14 ayat 15, sama-sama kita baca. 3-2 ayat, tunggu dulu juga jemaat yang sedang ibadah dari rumah. Mari sama-sama kita membunyikan ayat ini dari Yohanes 14 ayat yang ke-15. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan tidak pernah punya maksud buruk. Perintah Tuhan tidak pernah misterius. Perintah Tuhan tidak pernah tidak mendatangkan kebaikan. Perintah Tuhan tidak pernah tidak bisa kita lakukan. Maka orang yang mengasihi Tuhan akan menggenapkan di dalam hidupnya. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau mendengarkan Tuhan. Aku mau mentaati Dia. Katakan amin. Kasih mula-mula itu bukan slogan. Kasih mula-mula dapat diperlihatkan. Dengan apa? Tuhan itu nomor satu. Kita melekat dengan Dia. Yang kedua, ada kerinduan dan tujuan hidup kita. Bergelora senantiasa. Yang kurindukan ialah menyenangkan Tuhan, mendengarkan Dia, dan mentaati perintahnya. Katakan amin saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, seperti apakah kasih mula-mula itu? Yaitu mengasihi jiwa-jiwa. Tolong ini jangan menjadi kalimat-kalimat manis yang kosong. Mengasihi jiwa-jiwa. Tema khotbah ini relevan dengan tema besar kita yang saya katakan tadi. Sehati berkarya bagi Kristus atau bagi Tuhan. Sehati berkarya bagi Kristus. Kemarin Bapak Pendeta Andreas memberikan singkatannya dari itu. Yaitu SBBK. Sehati berkarya bagi Kristus. Mari segenap jemaat GB Avia Mandarin kita gemakan SBBK. 3-2 ya. SBBK. Kepanjangannya adalah sehati berkarya bagi Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Apalagi 2 minggu lagi kita akan merayakan ulang tahun bersama kita. Ayo kita kobarkan. Sehati. Amin. Tidak sesuku kisi kita. Saya sendiri boksu yang non-Chinese di sini. Tidak sesuku. Tapi sehati. Amin. Tidak satu profesi. Ada pedagang. Ada pegawai negeri. Ada pengajar. Ada seniman. Ada art director dan lain-lain sebagainya. Jemaat kita ini bervariasi. Tapi sehati. Hatinya sama. Pekerjaannya berbeda. Tujuannya sama. Dalam bergereja ini adalah sehati. Berkarya bagi Kristus. Bukan berkarya bagi diriku. Bagi kemauanku. Nah, apa hubungannya dengan mengasihi jiwa-jiwa? Slide berikut. Amanat terpenting. Perintah terpenting yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Disampaikannya adalah saat-saat menjelang Dia naik ke sorga. Saat-saat perpisahan akhir dengan murid-murid yaitu para rasul. Itu yang dikenal dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka. Ajarlah mereka dan baptislah mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan. Untuk apa? Menjadikan bangsa, segala bangsa menjadi muridnya. Untuk apa penyertaan Tuhan kalau kita tidak jalan serta Dia? Kalau Lukas membuat kalimat terakhir sebelum naik, satu lagi yaitu, Guru, kapan engkau akan memulihkan Israel? Kata murid-murid bertanya. Yesus sebelum naik berkata, kamu akan menerima Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Sama-sama katakan, penyertaan Kristus bagi kita adalah 3, 2, ya. Penyertaan Kristus bagi kita adalah untuk maksud amanat agung. Amin. Diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Tidak diberikan kuasa untuk pamer. Sebetulnya tersirat di situ, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Menjadi saksi kan, saksi itu bukan hanya cerita. Menyaksikan kebaikan Tuhan dengan berbagai cara. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pengampunan, dengan dukungan, dengan penerimaan, bahkan dengan pengajaran, dengan teguran sekalipun. Pokoknya lingkup seluruhnya adalah mengabarkan Injil Kerajaan Sorga di masa kita hidup di tengah dunia di mana kita berada. Itulah isi daripada kasih mula-mula, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan tadi menjadikan dia nomor 1. Lalu menyenangkan dia dengan menuruti firman-Nya dan melakukannya. Kemudian setara dengan itu, mengasihi sesama kita. Sebab tidak mungkin orang mengasihi Tuhan membenci saudaranya. Tidak mungkin kedua-duanya berjalan bersama. Kalau mengasihi Tuhan, maka otomatis ada kasih yang bergerak kepada sesama. Amin. Tadi lagu kita sebelum khotbah ini kan, biarlah aku mengobarkan kasihmu kepada orang sesama kita. Amin saudaraku. Dikobarkan. Diterima bukan untuk disimpan. Diterima untuk dibagikan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih mula-mula ditandai juga oleh hati yang berkobar. Menyampaikan kabar. Jadi antara kobar dan kabar. Hati yang berkobar. Menyampaikan kabar. Kabar apa? Kabar baik. Apa isi kabar baik? Yesus Kristus mati di kayu salib untuk keselamatan setiap orang. Katakan amin. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kitab suci mengatakannya, Allah yang mengatakannya. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita membaca satu petikan saya dari sebuah buku yang saya baca, yaitu tulisan dari pendapat Martin Luther. Kita lihat slide berikut ini. Martin Luther pernah berkata begini, seorang Kristen yang mendapati dirinya mempunyai kewajiban untuk memberitakan dan mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sesat atau non-Kristen, meskipun tidak ada orang yang menyuruhnya melakukan hal tersebut. Penekanan saya di kalimat terakhir. Dia rindu menceritakan Yesus. Intinya itu mengabarkan Yesus. Kalimat terakhirnya. Meskipun tidak ada orang yang menyuruhnya melakukan hal tersebut. Udah otomatis di dalam dirinya. Kan gak perlu kita suruh bernapas kamu. Perlu kita suruh orang bernapas Bapak Ibu? Enggak perlu disuruh, dia bernapas. Jadi menceritakan Yesus itu enggak perlu disuruh. Sama-sama kata enggak perlu disuruh. Enggak merupakan kewajiban karena ditugaskan gereja. Enggak perlu. Ada normal di dalam diri kita. Saudaraku, saya mengakhiri renungan ini. Di antara cerita-cerita yang kita pernah ceritakan di tengah dunia ini. Misalnya percakapan dengan kawan, percakapan dengan keluarga, percakapan dengan tetangga, percakapan dengan orang baru. Barangkali kita ceritakan tentang kampung kita, tentang makanan yang kita gemari, tentang film yang kita suka, tentang politik yang sedang terjadi, tentang sepak bola dan pemainnya yang hebat. Ada banyak yang kita ceritakan juga produk usaha kita ceritakan kelebihan daripada barang kita berikan juga suatu nilai plus dari jasa yang tersedia dari kita. Saya mau bertanya, di antara banyak cerita-cerita yang pernah terucap dari mulut kita,
adakah kita juga menceritakan tentang Dia? Adakah kita juga menceritakan tentang Dia? Atau justru yang kita banyak ceritakan adalah ini si Prabowo ini si Habib Rizik ini, atau yang bagaimana yang kita ceritakan? Bukannya kita tidak boleh menceritakan hal-hal yang lain, menceritakan diri kita, menceritakan karya kita, menceritakan cita-cita kita, tetapi juga di tengah-tengah cerita yang pernah kita sampaikan, mestilah juga ada cerita tentang Dia. Hidup ini bukan tentang kita, hidup ini tentang Dia. My life is not about myself, my life is about Him. Katakan sama-sama, aku mengasihi sesamaku. Amin. Kabarkan Injil kepada mereka lewat berbagai cara. Kirim kaset, kirim video seminar, kirim artikel, kirim Zoom code yang bisa diikuti. Kirim kata-kata berkat, semangati mereka, semangat Bung. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan menganugerahimu dengan berkat. Kiranya Tuhan menggunakan hidupmu bagi Dia dan lain sebagainya. Gunakan kehidupan kita ini sebagai alat di tangan Tuhan. Dia mengasihi kita, kita ada di dalam Dia. Karena Dia mengasihi jiwa-jiwa, maka otomatis kita juga mengasihi yang sama. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat teguran-Mu kepada jemaat di Efesus. Itu pun adalah teguran yang sama berlaku pada gereja-Mu di masa sekarang ini. Dan Engkau berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pujian mengawali teguran. Teguran dilanjutkan dengan panggilan untuk bertobat. Ketiadaan respon kepada panggilan pertobatan dari Tuhan. Dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Apa yang terjadi jika kaki dian telah diambil? Kegelapan. Apa yang terjadi di dalam kegelapan? Tak bisa membedakan warna. Tak bisa membedakan jalan yang baik dari jalan yang buruk. Tak melihat jalan-jalan dan jejak kemana Kristus menuntun kita untuk mengalami berkat kelimpahan yang dijanjikan kepada Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini sungguh-sungguh kita terima. Teguran kepada jemaat di Efesus, teguran yang relevan di akhir zaman ini. Supaya kita tidak terjebak dalam rutinitas, tidak terjebak dalam roh agamawi, tidak terjebak dalam keagamaan yang semu. Secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Kiranya Tuhan menolong kita, agar kasih mula-mula yang pernah kita mengalami gelora di dalam masa-masa hidup kita, kembali ke sana. Return to your first love. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Kobarkan di dalam dirimu. Arahkan hatimu. Kalau tidak cukup arahkan hatimu, paksakan dirimu untuk memiliki kasih Tuhan. Sesuatu yang paling berarti di dalam hidup ini. Dan kasih Tuhan membuat kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan mengurapi firman-Nya di dalam diri kita. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudaraku, di minggu pertama bulan Februari ini kita akan adakan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu saya panggilkan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Andreas dan Bapak Husin untuk bersama-sama kita melayani perjamuan kudus, saudaraku.
Saudaraku, sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, saya bacakan 2 ayat dari 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 bunyinya demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Ini semacam mencela juga, tidak dapat memuji kamu. Ini kepada jemaat Korintus. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Kenapa demikian? Ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Yang dicela oleh Tuhan melalui Paulus adalah ada perpecahan di antara kamu. Saudaraku, perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Adalah panggilan menjadi bersekutu, saudaraku. Bukan hanya saya dan Kristus, tapi saya, Kristus, dan saudara seimanku. Ada keharmonisan. Tidak boleh ada perpecahan karena itu mendatangkan keburukan. Maka tema tahun ini kita gemakan terus. Sehati berkarya bagi Kristus. Berarti juga di dalam perjamuan kudus ini kita membangun dan mempertautkan kesehatian di antara kita. Di antara kita banyak yang sudah lama tidak ketemu karena peraturan social distancing kita atau karena situasi pandemi corona. Jauhnya jarak kita tidak memisahkan hati yang terpaut di antara kita. Amin, saudaraku. Amin. Ada lagu yang mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita saling mengasihi. Gereja GBI Avia saling mengasihi. Bersama dengan gereja-gereja lain yang Kristus ada di dalamnya. Sama-sama mengasihi. Mari kita maknai perjamuan kudus hari ini sebagai panggilan untuk solidaritas dan persekutuan. Kita berdoa untuk roti dan anggur, dan saudaraku yang ada di rumah, persiapkan roti dan anggur di rumah kita atau yang setara dengan itu. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, menebus kami di dalam karya-Mu itu. Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, sebab firman-Mu berkata, barang siapa percaya kepadanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah tidak seorang diri. Ada banyak anak-anak Allah. Kami tersambung dalam solidaritas bersama. Di dalam Kristus kami bersekutu. Tubuh dan darah Kristus menjadi persekutuan kami bersama. Maka berkatilah roti dan anggur ini Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah jemaat-Mu. Dikuduskan untuk bagi kami menjadi sarana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan hambanya membagikan bagi kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Mengenang karya Kristus. Mengingat ayat-ayat firman Tuhan mengenai pengorbanannya. Bisa juga ditambah dengan mengingat kembali film yang dibuat berdasarkan firman Tuhan itu. Terlebih lagi biarlah Roh Kudus membawa kita pada pengalaman itu, mengaktifkan memori kita. Haleluya. Agar kita sungguh-sungguh tersambung dengan peristiwa salib itu secara rohani dan secara ajaib. Kita mengecap karya Kristus itu di dalam dan melalui tubuh dan darah Kristus. Melalui roti dan anggur yang akan kita nikmati pada saat ini. Mari angkatlah roti di tangan kananmu dan percayalah kepada firman Allah. Sebab tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saya mengajukan pertanyaan kepada kita. Apakah saudara percaya tubuh Kristus telah dikurbankan, diserahkan sebagai anak domba Allah yang kudus tiada bercela, itu sebagai kurban penebusan dosa-dosamu, dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Yang berkata amin, makanlah dengan iman. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah perlambang tubuh Kristus untuk kita nikmati. Kita angkat cawan di tangan kanan kita juga. Lalu dengarkanlah firman Allah ini dan percayalah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ingat akan Tuhan, ingat akan kasih-Nya, ingat akan kebaikannya, ingat akan pengorbanannya. Apakah saudara yang seperjamuan ini percaya darahnya cukup untuk menguduskanmu? Darahnya cukup untuk memulihkanmu? Darahnya tercurah bagi keselamatanmu? Jika engkau percaya, jawablah, "Aku percaya." Yang berkata "aku percaya," minumlah dengan iman. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Minum dengan iman. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Tiada kasih seperti ini. Tiada kasih yang lebih besar selain pengorbananmu. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Kami yang seperjamuan ini bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pahlawan kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat hidup. Amin. Seperti Engkau berkata, tanpa aku Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah nomor satu dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau mendengarkan-Mu. Kami mau mentaati-Mu, melakukan perintah-Mu. Dan kami mau mengasihi sesama kami. Karena Engkau mengasihi kami, kami juga berpihak pada barisan yang sama, mengasihi sesama kami. Dan kami rindu mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudaraku terkasih. SBBK, salam kita ya. Jadi puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kita selalu mengucapkan salam sehati berkarya bagi Kristus, SBBK. Baik, pengumuman minggu depan kita akan bergabung kebaktian karena sekalian kita akan memperingati Imlek
di CBD Polonia. Jadi akan dilayani oleh Pastor Peter Lee dari Pineng. Itu sekedar pengumuman yang bisa kita sampaikan, dan kita bersyukur firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kita kembali kepada kasih mula-mula. Marilah kita berkarya taati firman Tuhan, dan kita terus juga bagi sesama kita punya hati untuk terus mengobarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu terus menyertai, memberkati kami, menguatkan kami, dan kami belajar bagaimana Tuhan kami mencintai Engkau seperti kami awal mula kami mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan, biar jemaat-Mu Engkau berkati. Dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan sertai. Baik yang ada di saat ini yang hadir maupun yang ada di rumah. Tuhan sertai mereka, berkati mereka semua. Pakai mereka, lindungi mereka semua daripada virus-virus corona. Diberkati usaha mereka, diberkati ladang mereka. Pekerjaan mereka diberkati. Tuhan, jauhkan daripada segala ngangat, dijauhkan daripada segala tipu daya iblis. Dan Kau patahkan segala kuasa iblis Tuhan yang ingin menipu kami hari demi hari. Kami percayakan ekonomi Indonesia kepada Engkau Tuhan. Kau sertai, bangkitkan kembali ekonomi Indonesia. Tuhan, berikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka yang saat ini terserang virus corona. Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Pemimpin-pemimpin kami dari Presiden sampai seluruh bangsa Indonesia dan seluruh jajarannya Tuhan sertai. Biar kami semua dikuatkan, diteguhkan, dilindungi. Terima kasih Tuhan. Juga serahkan bangsa-bangsa yang ada di dunia, serahkan juga dalam tangan-Mu. Lindungi mereka semua Tuhan. Berkati mereka, jauhkan pada virus-virus corona. Kalau virus ini boleh ada, kami tahu Tuhan, semua sepengetahuan dan tidak akan terlewatkan daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan sudah menurunkan vaksin-vaksin. Tuhan pakai vaksin-vaksin ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kalau kami akan berpisah satu sama lain, Tuhan Kau sertai dimanapun kami berada. Terima kasih jemaat, bangkitlah, terimalah berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai kita mulai hari ini, sekarang dan sampai selama-lamanya, dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya kita katakan amin. SBBWK, Tuhan Yesus memberkati.